Tuhan sertamu. Kabar gembira Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, janganlah aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Pergilah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Para rektor dan para imam, sama saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita semua pasti pernah mendengar, membaca kisah seorang uskup yang bernama Oscar Romero. Bukan Oscar unit 5. Nama lengkapnya Oscar Arnulfo Romero. Dia adalah uskup agung San Salvador. Selama hidupnya, terutama menjadi uskup, ia berbicara terbuka melawan kemiskinan, ketidakadilan sosial, pembunuhan, penyiksaan. Dia membela umatnya karena mereka disengsarakan oleh pemerintahan militer saat itu. Romero adalah orang terdepan yang membela umatnya ini. Karena itu ia menjadi musuh pemerintahan saat itu, dan pada akhirnya ia dibunuh pada tahun 1980 ketika ia sedang merayakan misa di kapela rumah sakit penyelenggara ilahi. Oscar Romero, musuh bagi penindas, tetapi martir bagi kaum tertindas. Hari ini kita memperingati Santo Timotius dan Titus. Dalam catatan sejarah, Santo Timotius adalah rekan kerja dan pendamping terpercaya Santo Paulus Rasul dalam perjalanan misinya. Ketika menjadi uskup di Efesus, Timotius dibunuh dengan keji, dan ia menjadi martir pembela Kristus. Sedangkan Titus, seorang rekan seperjalanan Paulus, ia pada mulanya kafir, tetapi berkat tobatan Paulus, ia bertobat dan menjadi aktif dalam karya pembawaan Injil.
Titus menjadi uskup di Kreta. Selama menjadi uskup, ia berjuang mempertahankan kesatuan iman dan kebenaran iman. Sama saudara dan saudariku yang Uskup Romero, Santo Timotius dan Titus telah menjadi alat Tuhan untuk membawa pembebasan dan keselamatan bagi umat yang mereka layani. Mereka telah menjadi korban dari keganasan dunia dan umat manusia, dan itulah medan perutusan mereka. Mereka diutus ke tengah dunia serigala yang penuh dengan keganasan. Kita adalah murid-murid Sang Sabda, misionaris Sang Sabda. Saat yang sama, seperti Uskup Oscar Romero, Santo Timotius dan Titus, Tuhan juga mengutus kita ke tengah dunia yang berwajah serigala. Medan perutusan kita selalu diwarnai oleh pertikaian, kemiskinan, ketidakadilan, penindasan, kegetiran, kecemasan, dan kekhawatiran akan COVID-19. Kita berhadapan dengan dunia yang ganas. Khidmat saya mengingatkan kita akan tahun Imlek tahun ini, tahun macan air. Macan adalah simbol keganasan. Kita akan berhadapan dengan situasi-situasi sulit. Medan perutusan kita juga selalu akan diwarnai oleh umat manusia yang bertipe 4. Tipe pertama adalah manusia yang berbulu domba tetapi berhati serigala. Tipe yang kedua, kita akan berhadapan dengan manusia yang berbulu serigala tetapi berhati domba. Dan ketiga, kita juga akan berhadapan dengan manusia yang berbulu domba dan juga berhati domba. Dan yang keempat, kita juga akan berhadapan dengan manusia yang berbulu serigala dan juga berhati serigala. Sama saudaraku yang terkasih, bila demikian adanya medan perutusan kita, apa yang harus kita siapkan? Pada kisah perutusan yang lain, ketika Yesus mengutus murid-muridnya, dia mengingatkan mereka supaya ketika mereka mewartakan Injil, mereka cuma membawa tongkat, sehelai baju, dan bila mereka masuk dalam kota, mereka harus membasuh kaki, debu dari kaki mereka. Dan dalam konteks itu hari ini, Yesus berpesan kepada mereka supaya makan dan minum. Hemat saya, 4 hal itu yang harus kita miliki dalam menjalankan karya perutusan misioner kita. Oleh karena itu kepada kita pun Yesus beringatkan hal yang sama. Dalam karya perutusan misioner kita, kita hendaknya berpegang teguh kepada tongkat iman dan keberanian, seperti yang telah ditunjukkan oleh Uskup Romero, Santo Timotius dan Titus. Kita juga harus mengenakan baju kebaikan, baju kasih, baju pengharapan, baju kepastian, dan juga baju pengorbanan. Kita juga harus berusaha untuk menebas debu dari kaki kita, debu ketakutan, debu kecemasan, debu kegelisahan, dan juga debu keputusasaan. Kita juga harus makan dan minum bersama, berada bersama, hidup bersama, solidar dengan orang-orang yang kita layani. Saudara-saudariku yang terkasih, menjadi murid Kristus zaman ini memang tidak mudah. Kita tidak perlu takut. Yesus Sang Sabda tetap setia bersama kita. Dialah Sang Immanuel, Allah yang menyertai perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, kita harus setia berpegang pada janjinya, karena Dia pernah berjanji, Aku menyertai kamu sampai akhir zaman.